Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamiatun Hasanah. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Agama Islam semester 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang diampu oleh Ibu dosen Ade Kusmani Tias, Esos MSI. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang hoax. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu hoax. Teman-teman pasti tidak asing lagi ya mendengar apa itu hoax. Hoax yaitu suatu informasi atau suatu berita bohong atau tidak benar. Suatu informasi yang memutarbalikkan fakta. Nah, di sini hoax itu sangat mudah menyebar, mau itu dari media sosial ataupun di dunia kita sehari-hari. Hoax juga bisa sangat gampang mempengaruhi masyarakat yang menggunakan media sosial. Contohnya seperti ini nih teman-teman, ada berita seperti ini. Meminum air hangat dan air gula atau air soda kue itu bisa menyembuhkan penyakit gula. Nah, itu adalah informasi yang tidak benar. Padahal soda kue itu sangat berbahaya bagi orang yang mempunyai penyakit gula. Nah, disitulah informasi yang tidak benar atau yang tidak valid dengan sumbernya. Justru dokter itu melarang orang yang mempunyai penyakit gula itu memakan soda kue. Tapi ada suatu berita atau suatu informasi berita yang menyarankan bahwa soda kue itu bisa menyembuhkan penyakit gula. Nah, itulah pentingnya kita mencari sumber informasi dan dari mana nih berita ini tuh ada, dari mana ini tuh sumbernya atau dari mana ini tuh adanya. Nah, pernahkah kamu membaca berita yang mengejutkan tapi ternyata tidak benar? Misalkan di era digital, hoax itu bisa menyebar sangat gampang atau sangat cepat, secepat kilat. Nah, satu link aja video yang ada di media sosial, video hoax, nah bisa menyebar luas karena dalam satu link banyak warga-warga Indonesia yang menggunakan media sosial atau internet. Nah, hoax tidak hanya berdampak pada individu tapi juga masyarakat luas, mulai dari ketidakpercayaan terhadap institusi, konflik sosial hingga kerugian materi dan nyawa. Jadi hoax itu seringkali ya memanfaatkan emosi kita, mulai dari rasa takut, marah, atau simpati agar kita menyebarkan hoax itu tanpa berpikir. Nah, maka dari itu kita tuh harus pintar-pintar. Jadi kita tuh sebagai warga atau masyarakat itu harus lebih pintar untuk mengkonsumsi berita-berita yang telah kita ketahui. Nah, jadi lalu bagaimana sih cara mencegah hoax itu? Yaitu yang tadi, yang pertama itu yaitu mencari sumber informasinya dulu atau memeriksa sumber informasi dari mana sih adanya berita ini atau dari mana sih adanya informasi ini. Lalu yang kedua itu cek fakta, benar nggak sih, sesuai nggak sih, valid nggak sih, kayak misalkan tadi memakan soda kue bisa menyembuhkan penyakit gula, padahal kan itu tidak benar, padahal kan itu hoax, padahal dari dokternya itu yang mempunyai penyakit gula itu tidak boleh mengkonsumsi soda kue atau makanan yang manis-manis. Lalu ada lagi contohnya seperti ini, meminum air hangat bisa menyembuhkan semua penyakit, padahal kan tidak ya teman-teman. Padahal kan kalau misalkan kita mempunyai penyakit kan harus ikhtiar, harus berobat ke dokter, harus meminum obat sesuai dengan arahan dokter. Nah, itulah bahayanya hoax di media sosial. Bagaimana coba jika yang tidak tahu terus menerus mengkonsumsi itu soda kue jika tidak tahu sumber informasinya dari mana. Nah, yang ketiga yaitu menghindari penyebaran berita yang meragukan. Jadi kalau misalkan ada nih kira-kira berita yang kurang yakin atau yang kita ragukan, ya sudah, jangan didengarkan, hiraukan saja. Maksudnya jangan terlalu didengarkan. Ingat, ada satu tindakan kecil yang menahan untuk tidak menyebarkan hoax, bisa menyelamatkan banyak orang dari kesalahpahaman. Jadi itulah pentingnya kita menyegah berita hoax itu agar kita tidak selalu salah paham atau
bisa juga menyelamatkan kita dan banyak orang. Itulah pentingnya kita menghindari berita hoax. Segitu yang dapat saya sampaikan. Jadilah pengguna media yang bijak, bersama kita melewati hoax, menciptakan dunia digital yang lebih sehat dan lebih aman. Sekian dari saya, terima kasih Ibu dan teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf sekali masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.